أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum WRWB. Jangan disingkat. Doa itu jangan minta sama Allah masa amin. YR ya Rabbal Alamin disingkat apa? Amin YRB. Masa YRB antum minta sama Allah Subhanahu wa taala? Tulis yang lengkap warahmatullah wabarakatuh. Tadi Ustadz sempat menyinggung masalah warisan. Apakah wajib untuk kita di sini, saya anak, meminta hak waris untuk ibu saya? Untuk ibu saya, karena keluarga ibu tidak memberi warisan yang seharusnya diberikan pada ibu saya. Waalaikumsalam WRWB. Ini tulisannya seperti ini, jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bicara warisan, itu hak kita. Jadi orang ketika meminta jangan malu, karena antum meminta hak antum. Kalau kita minta ngemis, itu kita minta uangnya orang. Momen kita lihat fulan ini pegang duitnya ana datang, afwan, ana minta fulus ana. Maka kalau bicara warisan, silahkan mau minta. Kecuali ibu malas minta, karena takut nanti ribut, akhirnya silaturahim putus. Ada ibu, enggak lah, nggak apa-apalah, nanti ana minta di akhirat. Ana akan sabar di dunia daripada akhirnya mereka nanti nggak mau kenal sama ana. Ada orang yang seperti itu. Tapi itu hak kita. Jadi ketika mau minta haknya, silahkan. Anak umpamanya datang menjumpai pamannya dengan cara baik-baik, bertanya. Dan ketika warisan dipegang oleh salah satu dari ahli waris, jangan main-main. Allah mengatakan wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian makan warisan itu sembrono aja. Warisan itu semua peninggalan orang tua itu warisan. Orang tua meninggalkan baju, warisan. Orang tua meninggalkan ranjang, warisan. Meninggalkan lemari, warisan. Meninggalkan jam, warisan. Karena ada pihak keluarga yang langsung ngambil. Bapaknya ninggalkan jam, cincin yang mahal-mahal, langsung dikantongin. Nggak berkah buat anak. Maka bicara warisan, silahkan datang kepada kerabat dengan cara baik-baik, ngobrol, minta maaf. Apa ibu punya bagian warisan dari yang ditinggal? Tanya. Jadi nggak perlu sambil teriak-teriak berantem, jangan. Karena belum tentu dapat juga warisannya. Barakallahu fiik. Nasab anak di luar nikah bagaimana Ustadz? Ya ikut ibunya. Ikut siapa? Ibunya. Karena dia hasil zina, bukan hasil pernikahan. Dinasabkan kepada ibunya, dan itu madhab jumhur ulama. Yang kedua, bayar tilang ke polisi apa termasuk sodakoh? Apa ini jemaah? Sodakoh itu kepada fakir miskin. Ini polisi, masa antum sodakoh sama polisi? Jadi ketika kita bicara tilang, tilang itu negara boleh melakukan tilang. Hukuman dengan uang boleh mereka melakukan hal ini, tapi bukan diserahkan kepada polisi. Diserahkan kepada siapa? Kepada pihak yang berwajib. Akan polisi pihak yang berwajib, Ustaz. Ya kalau dia menyampaikan kepada negara, silahkan, nggak apa-apa. Ada yang namanya titip tilang, boleh titip tilang. Jadi kita bayar di tempat, dikasih kwitansi gitu.
resmi bayar. Ketika resmi seperti itu, ya sudah, itu nggak masuk ke kantongnya polisi. Kecuali kalau polisinya bikin kertas sendiri jemaah. Tapi insya Allah enggak, ada yang resmi aja. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara bayar tilang ke polisi itu namanya nyogok, bukan sodakoh. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan, saya mau bertanya, apakah kalau kita pernah berbohong kepada orang tua, akankah berpengaruh kepada seretnya rezeki kita? Jamaah rahimakumullah, bohong ini dosa. Orang yang berdusta dilaknat sama Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Apalagi bohong sama orang tua. Kita tadi bicara silaturahim. Yang paling dekat adalah silaturahim kepada orang tua kita. Ketika antum durhaka sama orang tua, seret rezeki. Maka datang ke orang tua, minta maaf sama orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, banyak-banyak doakan orang tua. Banyak-banyak sodakoh buat orang tuanya. Semoga itu dapat membuka pintu rezeki antum nantinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa sebenarnya tugas suami dalam rumah tangga selain mencari nafkah? Dan bagaimana menggerakkan hati suami ketika dia begitu malas? Ini model-model kayak gini nih, ada perempuan yang salah pilih suami. Iya jemaah. Yang pertama, kalau bicara tugas suami, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas terbesar suami adalah menyelamatkan Masya Allah. Nah, tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bukan hanya menjadi mesin pencari uang. Karena sebagian suami berpikir yang penting anak kerja. Enggak. Engkau perlu mendidik istrimu, ngajarin istrimu, ngajarin anak-anak. Maka di sini seorang wanita ketika menikah jangan hanya melihat kepada wajah suaminya. Jangan hanya melihat kepada penampilan suaminya. Jangan hanya melihat kepada harta suaminya. Nabi SAW menyuruh para wanita ketika hendak menikah melihat kepada dua hal. Yang pertama agama suami, yang kedua akhlak dan karakter suami. Kalau bicara agama, agama itu ada agama yang minimal. Minimal suaminya itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Sholat paling enggak 5 waktu. Walaupun dia enggak sholat qobliyah, ba'diyah, yang penting 5 waktu alhamdulillah. Puasa Ramadan, ini Ustaz laki anak, ini Ustaz ya Allah diajak puasa Senin Kemis enggak pernah mau. Yang penting dia puasa Ramadan alhamdulillah. Jadi ada batas minimal. Orang ini sekarang suka yang minimalis ya. Ya sudah, kalau mau cari suami yang minimalis gak apa-apa. Secara agama dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Akhlaknya Masya Allah, paling tidak ada 4 akhlak yang mulia. Ini paling tidak. Yang pertama, cari suami yang pemberani. Yang kedua, cari suami yang dermawan, yang royal sama fulus. Yang ketiga, cari suami yang afif, yang menjaga kehormatan diri, nggak suka neko-neko. Yang keempat, cari suami yang penyabar. Karena kalau dapat suami yang keras, yang suka marah-marah,
maka ruwet hidupnya. Atau cari suami yang adil lah, dia tidak berlebih-lebihan. Maka kalau seorang perempuan dapat suami yang nggak benar, coba dia istighfar, dia tobat. Mungkin dia yang memilih suami salah, udah dikasih. Ya kalau sekarang orang masuk ke toko handphone, dia nggak paham handphone yang bagus sama handphone yang jelek. Pulang dapat handphone bosok. Yang disalahkan siapa? Penjualnya iki sing dodolan, kata yang jualan, antum kok mau? Antum kok mau sama handphone ini? Anak kasih pilihan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Antum cari yang murah kan? Sudah fadhol. Masa murah cari yang bagus ya? Maka paling tidak tadi berusaha untuk istighfar. Mungkin dia tidak mendengarkan sabda Nabi SAW dan aturan memilih pasangan hidup. Banyak di antara ya orang-orang sekarang menikah karena pacaran. Sebelum nikah sudah berbuat dosa. Setelah nikah hilang cinta, yang ada siksaan batin dia nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Saya sudah berusaha menghindari berhutang, namun saya tetap mengalami kesulitan ekonomi. Satu masalah yang bersangkutan dengan uang, timbul permasalahan baru. Apakah ada yang kurang dari ibadah saya? Apa mungkin ini balasan dari dosa saya yang lalu? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara utang, pernah kita bahas utang itu hamun bil lail, kegalauan di malam hari, wadullun fin nahar, kehinaan di siang hari. Orang kalau punya utang susah tidur. Siang ketemu orang malu, apalagi ketemu orang yang punya uang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau bicara ini mungkin dosa masa lalu, iya, mungkin sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Nggak main-main. Makanya nanti orang pada hari kiamat itu akan kebingungan ketika mendapatkan kitabnya, semua ditulis di sana. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang mungkin antum sudah lupa. Kita tuh udah lupa, tapi ternyata udah ditulis di sana. Maka nasihat ana buat orang yang terlilit hutang ini, kembali kepada Allah, banyak istighfar, tobat, ingat-ingat dosa dia. Mungkin dia pernah makan harta orang, mungkin dia pernah nipu orang, mungkin dia pernah menyakitin orang. Ini hubungannya kita harus minta maaf sama orang tersebut ketika kita melakukan dosa itu. Kemudian hendaklah hidup minimalis. Kalau orang merasa anak kok terus berurusan sama utangnya, gak mari-mari urusan utang ini, coba puasa sunnah. Makannya dikurangin. Udah. Dulu makannya 3 kali, sekarang 2 kali. Uangnya itu mudah-mudahan sisanya bisa untuk melunasi utang. Sambil berdoa. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apa doa supaya dilunasi utangnya? Iya. Ya mah. Oh ini nggak punya utang semua, alhamdulillah Ustaz. Jadi nggak perlu baca doa itu. Jadi doanya ini ada 2. Doa sebelum berhutang agar tidak terlilit hutang, dan doa ketika sudah punya utang. Sebelum berhutang, berlindung dari hutang. Minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Doa itu. Ada doa lain, doa min dhala'id dain wa a'udzubika min dhala'id dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan ditindas oleh laki-laki. Karena biasanya orang kalau berhutang itu datang debt collector, akhirnya dia disiksa. Kita berlindung kepada Allah dari 2 hal, dari terlilit hutang dan ditindas oleh orang-orang. Itu sebelum berhutang. Dan ketika berhutang, minta kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa.
Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, agar gak perlu sama yang haram. Dan dengan karuniamu supaya kita gak perlu sama orang, malu kita minta-minta sama orang. Itu doanya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana hukumnya melaksanakan umroh atau haji tapi kita masih mempunyai hutang? Bagaimana bila kita wafat di saat umroh dan haji tapi masih ada utang? Jamaah ingat, orang kalau mati syahid, mati di medan perang, itu akan diampuni semua dosanya kecuali utang. Nggak akan diampuni. Mati syahid, orang itu tidak akan masuk surga kalau masih punya utang. Bagaimana dengan yang umroh ini? Kalau orang berangkat umroh masih punya utang, maka dia harus punya jaminan untuk melunasi hutang. Umpamanya, ana punya utang 20 juta, tapi alhamdulillah rumah ana ini dihargai 100 juta. Kalau mati, warisan kan nggak bisa dibagi kecuali utang dilunasi. Nggak apa-apa, silakan berangkat haji. Jadi orang itu punya uang atau punya aset yang cukup untuk melunasi hutang. Tafadhol. Tapi kalau nggak punya, ya antum akan tetap menanggung hutang tersebut. Jadi kadang-kadang ada bertanya, Ustaz, boleh nggak orang berangkat haji dia masih punya utang? Boleh, dengan catatan dia punya aset yang bisa untuk melunasi hutang. Karena kita tahu warisan, kata Allah, min ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Pembagian warisan itu setelah utang dibayarkan dan wasiat ditunaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya ingin bertanya, apakah menginginkan hal yang mungkin tidak diridhai oleh Allah SWT? Jangan disingkat, tulis subhanahu wa ta'ala. Dapat mempengaruhi rizki yang kita akan dapat, dalam artian hal yang dimiliki orang lain. Terima kasih. Apa maksudnya ini? Menginginkan suami orang, menginginkan ini dikatakan yang mungkin tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kita nggak boleh berdoa minta yang isi permohonan itu dosa. Yang pertama, kalau kita tahu fulan itu Masya Allah punya istri yang cantik, nggak boleh kita mendoakan supaya dia bercerai. Oh, kok boyu-boyu sama? Karena dia nunggu jandanya, atau supaya mati suaminya. Jangan. Maka antum tahu Allah yang memberikan nikmat kepada orang itu. Kalau antum ingin nikmat yang ada pada diri orang itu, mintanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, aku minta seperti yang kau berikan kepada fulan. Tapi bukan berarti kita minta rizki itu hilang dari fulan. Tetap rizkinya ada pada fulan. Kita nggak iri, kita nggak dengki, kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita tadi menginginkan sesuatu yang dalam agama nggak boleh gitu. Tapi kalau seorang wanita umpamanya dia ingin menjadi istrinya fulan, istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya, itu boleh. Karena permintaan itu halal. Tapi jangan sampai dia ingin menjadi istrinya fulan, tapi fulan menceraikan istrinya yang pertama. Itu nggak boleh. Itu perbuatan dosa. Nah, apakah sholat duha dan membaca surat Al-Waqi'ah itu termasuk pintu rizki? Nah, berkaitan dengan surat Al-Waqi'ah pertama. Surat Al-Waqi'ah ini salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim yang isinya tentang hari kiamat. Jadi ketika antum baca surat Al-Waqi'ah, hendaklah menghayati isinya, bukan mikirin dunia.
Ini bicara kiamat, antum anak kepingin duit yake. Ini kiamat yang dibicarakan. Memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya siapa yang selalu membaca surat Al-Waqiah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Tapi hadis itu lemah. Namun bukan menghalangi kita untuk baca surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah. Kalau antum baca surat Al-Waqiah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Kenapa? Karena antum melihat, ya Allah, ono apa mikirin dunia ini? Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kita coba hayatin tuh satu persatu ayat, insya Allah antum gak akan ditimpa kefakiran. Tapi kalau cuma baca supaya rezekinya lancar tanpa memaknai dan memahaminya, maka ketahuilah Quran diturunkan untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Adapun sholat duha, iya, nanti kita akan bahas sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam irka'li fi awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah engkau di awal siang 2 rakaat, aku akan cukupin kau sampai akhir. Jadi ketika orang itu sholat duha, insya Allah dicukupi sama Allah Azza wa Jalla. Ada doa setelah sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Ingat, doa ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika orang mau berdoa, jangan sampai dia meyakini doa itu dari Nabi Muhammad SAW. Itu doa bikinan. Tapi kita mau berdoa, silahkan berdoa minta sama Allah SWT dengan doa apa saja. Tapi kalau bisa, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiikum. Apakah zalim dengan rizki orang bisa membuat rizki kita menjadi sulit? Mentang-mentang kita punya kuasa dan jabatan. Faham jemaah? Anda bacakan lagi, antum pahami. Apakah zalim dengan rizki orang bisa membuat rizki kita menjadi sulit? Mentang-mentang kita punya kuasa dan jabatan. Mungkin maksudnya, orang penguasa itu apakah dikatakan dia zalim ketika dengan kekuasaannya dia mempersulit kita? Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma, beliau berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim. Ya Allah, siapa saja dari umatku yang menjadi penguasa, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka persulit urusan dia, ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Dan siapa yang menjadi penguasa kemudian dia berbuat lemah lembut kepada umatku, maka lemah lembutlah engkau kepada dia. Jadi zalim sebenarnya. Orang ketika berkuasa, dia itu dikasih kekuasaan supaya menjalankan amanah. Anda itu sampai sekarang masih bingung, jemaah, kenapa orang rebutan jadi bupati, rebutan jadi kepala desa, rebutan jadi gubernur, rebutan jadi presiden. Apa sih yang diperebutkan? Kalau bicara pekerjaan, lebih enak jadi orang biasa atau jadi penguasa? Antum jadi orang biasa, malam tidur, keluar rumah, nggak akan tanggung jawab, jalan di depan rumah bolong karena hujan, siapa yang tanggung jawab? Penguasa. Bakal ditanya sama Allah tuh bupati, kenapa jalannya bolong-bolong? Loh, betul jemaah, penguasa itu dikasih amanah sama rakyat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia jadi khalifah, dia itu sempat menangis. Aku itu takut nanti ditanya sama Allah, kalau ada seekor keledai atau bagla yang tersandung di Efrat di Irak sana, aku takut ditanya, kenapa jalan yang kau tidak lurus? Itu keledai. Bagaimana dengan manusia? Karena itu amanah. Makanya berpikir, kenapa kau rebutannya? Allahu a'lam. Ambisi kadangkala manusia untuk berebut. Jadi ketika menjadi penguasa, ingat,
Kekuasaan itu amanah. Engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Dalam artian di sini saya nanti setelah saya gajian nanti kita makan bareng. Tapi yang saya ajak itu uangnya pakai hasil hutang yang ke orang tersebut. Uangnya dia. Iya. Tapi di lain hari nanti uangnya ada usah diganti ya. Itu pakai uangmu yang aku hutang. Nah, siap. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah paham sekarang kan? Ya. Itu temennya ada di sini. Oh, di tempat lain ya. Alhamdulillah. Baik, yang pertama, ketika kita berhutang sama orang, ada syarat. Orang kalau berhutang itu syaratnya harus niat mengembalikan. Kalau kita berhutang tapi kita niat tidak mengembalikan, maka kita terhitung mencuri. Idza man akhadha amwalan nas la yuridu adaaha. Barang siapa yang ngambil hartanya orang tapi dalam hatinya dia nggak mau mengembalikan, laki Allah yaumal qiyamah sariqan. Dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat seperti orang yang mencuri. Hukumnya pencuri dia, karena dia niatnya nggak mau bayar. Jadi ketika antum ngambil uang dia dengan niat tidak mau membayar, maka itu sudah dosa. Tapi gimana Ustaz? Dia ini bakhil Ustaz, pelit. Ya urusan dia sama Allah. Nggak perlu antum berinisiatif untuk mengeluarkan. Iya, jangan sampai jadi Robin Hood. Robin Hood itu ngambil uangnya orang kaya diberikan kepada fakir miskin. Itu masih ada baiknya karena dikasih orang miskin. Ini antum makan sendiri gitu. Jadi kalau Robin Hood kan masih dibagikan kepada fakir miskin. Kalau ini antum ngambil mau dimakan sendiri, maka nggak boleh. Jadi tetap ketika antum kepingin uang dia keluar, antum kasih nasihat ya. Antum sampaikan kepada dia, Mas ini loh, ada fakir miskin yang perlu kita bantu, ada orang yang sakit, sinilah uang antum keluarkan, kesian dia. Antum nanti digantiin insya Allah sama Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kasih hadiah. Nah, ini mengenai rizki dan pembahasan kemarin tentang riba. Saya masih bingung. Apakah riba itu hanya dalam bentuk uang atau bentuk lainnya? Mohon penjelasan. Jadi kalau bicara riba itu jamaah, mungkin panjang kita akan jelaskan, tapi anak akan ringkas agar kita mudah memahaminya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sebuah kaidah para ulama mengatakan semua bentuk utang piutang yang ada manfaatnya maka itu riba. Ada kelebihannya, itu riba. Artinya kalau bicara utang piutang bisa barang. Kemudian contoh nih gadai. Orang gadaikan motor. Ana punya motor, ana gadaikan ke antum. Afwan, ana mau pinjam 1 juta motor, ana taruh di sini. Sudah, ana ambil uang itu, motor itu nggak boleh dipakai. Kalau dipakai riba. Kenapa? Karena antum dapat keuntungan dari uang 1 juta itu. Memang keuntungannya bukan uang, tapi keuntungannya manfaat bisa menggunakan motor. Padahal motor itu ya bisa dihargai uang juga. Contoh juga nih, bicara gadai sawah. Boleh gadai sawah, boleh. Tapi sebenarnya kalau sawah itu yang digadaikan itu adalah suratnya. Ketika gadai sawah, mamanya pinjam uang 3 juta. Sawah itu nggak boleh digarap dengan oleh pemilik uang. Kenapa? Kalau digarap, antum berarti riba. Karena dapat keuntungan dari penggarapan sawah. Seharusnya sawah itu disewakan, antum gratis. Kalau antum mau garap, antum bayar sewanya. Jadi seperti itu. Kalau kita bicara motor, orang beli motor kredit, boleh dalam Islam beli motor kredit, tapi tanpa riba. Artinya Anda beli motor
Umpamanya sama antum katakan, Ustaz kalau mau beli ini motor 2 juta Ustaz, kalau kredit 3 juta. Baik, sudah, Anda bayar 3 juta. Tapi ingat, tidak ada orang lain, orang ketiga yang bayarin kita 2 juta, kemudian kita seakan-akan utang uang 2 juta, bayar 3 juta ke orang itu. Jadi kita bayarnya itu kepada pemilik barang. Memang hutang kepada pemilik barang. Tapi kalau kita beli barang sama fulan, nyicilnya sama fulan, berarti fulan ini bayarin uang, kemudian kita nyicil uang sama dia. Jadi bukan jual beli sebenarnya, utang piutang. Mungkin seperti itu. Tapi jemaah, ana rasa cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah.